Sekarang poin ke-12. Coba baca apa? Manner lagi baca. Tetapi dalam mempelajari iman dan dalam mengakuinya, perolehlah dan peliharalah itu saja yang sekarang disampaikan kepadamu oleh gereja dan yang telah dibangun dengan kuat dari seluruh kitab suci. Karena tidak semua orang dapat membaca kitab suci, beberapa orang terlarang untuk mengetahuinya karena tidak mau belajar, dan yang lain karena tidak ada waktu luang. Agar jiwa tidak binasa karena tidak ketahuan, maka kami merangkum seluruh ajaran iman dalam beberapa baris saja. Rangkuman ini aku harapkan agar kalian berdua berkomitmen untuk menghafalkannya ketika aku membacakannya dan melatihnya dengan segala ketekunan di antara kalian sendiri, tidak menuliskannya di atas kertas, tetapi mungkinnya dalam ingatan di dalam hati kalian. Berhati-hati ketika kalian melatihnya agar tidak ada seorang pentegumen pun yang mendengar apa yang telah disampaikan oleh kalian. Aku berharap kamu juga dapat memeliharanya sebagai bekal selama hidupmu, dan di samping itu janganlah kamu menerima yang lain, baik jika kami sendiri berubah dan bertentangan dengan ajaran kami yang sekarang. Maupun sekarang ini, maupun jika seorang malaikat yang jahat yang telah berubah menjadi malaikat terang, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, ingin menyesatkan kamu. Sebab jikalau kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu terima, biarlah ia menjadi terkutuk bagimu. Dalam Galatia pasal 1 ayat 9. Jadi untuk sekarang ini dengarkanlah, sementara aku hanya mengucapkan pengakuan iman, dan ucapkanlah itu dalam ingatanmu. Tapi pada waktu yang tepat, nantikanlah pengakuan dari kitab suci tentang tiap-tiap bagian dari isinya. Karena pasal-pasal dari iman itu tidak disusun menurut apa yang nampaknya baik bagi manusia, tetapi bukti-bukti yang terpenting yang terkumpul dari seluruh kitab suci merupakan satu ajaran yang lengkap tentang iman. Dan sama seperti biji sesawi dalam satu biji yang kecil mengandung banyak cabang, demikianlah juga iman ini telah merangkum dalam beberapa kata saja semua pengetahuan tentang kesalahan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu, saudara-saudara, perkenalkan teguh tradisi-tradisi yang terterima sekarang dan tuliskanlah itu di atas meja hati. Oke, jadi poin 12 menjelaskan kepada kita bahwa iman itu adalah sesuatu yang kita perlu pelajari, ya. Nggak bisa cuma hanya sekedar ya udah ini kasih karunia gitu. Ya. Nah, Cyril mengatakan kita perlu belajar. Bahkan di sini dari jiwa yang tidak tahu menjadi sesuatu jiwa yang ya tadi dari biji ditumbuh jadi pohon, dari jiwa yang kerdil jadi jiwa yang jadi besar. Ya. Nah, maka kita perlu belajar. Nah, belajarnya itu dari mana? Nggak boleh sembarangan. Karena ini lihat sesuatu yang tidak kita lihat nih. Ya, kalau hal-hal yang usio, ini kita bisa belajar dari alam. Misalnya tadi saya katakan, Newton dia belajar dari alam. Karena dia mau ngapain? Sesuatu yang dia bisa lihat dengan pengamatan dia, gitu ya. Nah, tetapi sesuatu yang tidak kita bisa lihat, kita mau belajarnya dari mana? Kamu tidak bisa melihat. Oke, nah kita mengandalkan iman. Lalu di sini kamu jadi percaya. Ya kan? Nah, sesuatu yang kita percaya ini adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Yang tidak kita lihat kita nggak bisa amati itu. Kayak air itu H2O, hidrogen dan oksigen. Ya kan? Bisa kita lihat, diamati di laboratorium. Tetapi kalau misalnya kita pelajari tentang dosa, keselamatan, tentang Kristus, kita nggak bisa lihat misalnya. Nah, lalu kita mesti belajar dari mana? Sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Hah? Kita belajar dari mana? Di sini kata Cyril. Hah? Ini. Tradisi. Dari seluruh kitab suci. Ya. Seluruh satu ajaran yang lengkap tentang iman.
Oke. Nah, atau di sini ada istilah tradisi-tradisi yang kau terima. Jadi kita bukan membuat satu ajaran baru, tapi kita menerima, meneruskan. Nah, itulah yang disebut dengan teresete. Yang pernah saya jelasin ya. Tuhan mengatakan, peliharalah firman-Ku. Masih ingat-ingat gak itu? Yohanes 14 itu. Nah, artinya apa? Memelihara itu berarti apa? Kita menjaga apa yang sudah ada. Itu namanya memelihara. Kamu tidak dikatakan discovery, menemukan, atau invention, menemukan sesuatu yang baru. Tidak. Tapi menjaga, memelihara apa yang sudah ada. Itulah tradisi tadi. Ya, sebab memang kita nggak bisa menyelidiki sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Hal-hal yang misteri itu. Jadi kita memang mengandalkan data dari kitab suci atau tradisi-tradisi itu. Ya. Nah, ini yang kalau tetapi mempelajari iman itu adalah sesuatu yang kita bisa pelajari secara rasionalitas. Misalnya secara urut kita bisa rangkum, kita bisa analisis, bisa. Ya, karena apa? Karena itu menjadi sebuah ingatan. Ingatan itu kan berarti memori ya. Nah, kerja rasio ini kan salah satunya memori. Mengingat. Jadi kalau tidak ada rasio ya kita bukan percaya buta begitu ya. Misalnya kayak contohnya apa yang terjadi kepada Thomas ya memang kita tidak bisa melihat. Tetapi data-data yang ada di dalam kitab suci kita bisa selidiki dengan ilmu sejarah gitu. Oh, benar gak ini dengan 2000 tahun lalu hidup seorang yang bernama Thomas. Kita memang nggak bisa melihat. Thomas itu secara fisik kita nggak bisa melihat. Yesus itu secara fisik kita nggak bisa melihat. Tapi kita bisa menyelidiki. Nah, itu yang disebut dengan rasio, ya, mengingat, memori, dan semuanya kita bisa rangkum jadi sebuah teologi namanya. Jadi produk teologi itu adalah produk dari apa? Kerja iman. Nah, ini ya. Kerja iman dan rasio. Iman, ini objeknya ini. Yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang misteri, objeknya. Rasionya adalah subjeknya. Kamunya ini yang memakai rasio untuk mempelajari sesuatu yang tidak bisa dilihat. Gitu. Ya, tetapi bisa kamu rangkum, kamu ingat, kamu hafal, kamu ya kita di sini ada kamu eksegesis, kamu analisis begitu. Nah, itu memakai rasio. Ya. Oke, maka di sini dikatakan ya, kamu belajar pengakuan iman. Oke. Tapi camkanlah itu dalam ingatan. Nah, gitu. Ya, jadi mempelajari iman, sesuatu yang tidak lihat, harus pakai rasio. Bukan kayak kertas dibakar terus diminum gitu. Ya, nah, itu jimat namanya ya. Kita nggak percaya begitu. Oke, jadi iman sesuatu yang memang harus dipelajari. Ya, maka kalau kita lihat dalam 2 Petrus itu, coba buka 2 Petrus 1 ayat 5. Iman harus ditambah dengan apa? 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha mengembangkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, itu. Iman ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan. Ya. Nah, pengetahuan apa yang kita perlu pelajari? Pengetahuan itu wilayah mana? Rasio. Tapi objeknya apa? Hal-hal yang misteri. Pengetahuan itu harus pelajari dengan rasio, dengan ingatan, dengan memori, gitu, dengan hafalan, dengan analisis, pakai semua daya rasio kita. Tapi isinya itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat di lab. Isinya kita nggak bisa lihat. Itu sesuatu yang misteri. Beda kalau kamu pelajari tentang air, tentang zat-zat kimia tertentu. Kamu bisa teliti.
bisa dilihat, ya. Nah, tetapi objeknya ini tidak bisa dilihat. Oke, lanjut ya, 13. Ini, Bro Krisman. Jagalah semuanya itu dengan penuh hormat, supaya jangan ada kesempatan bagi musuh untuk merampas apa saja yang telah menjadi lemah, atau supaya jangan ada penyesat yang menyelewengkan kebenaran yang telah disampaikan kepadamu. Karena iman adalah seperti menaruh uang di bank, sama seperti yang telah kami lakukan sekarang, tetapi daripada Allah menuntut pertanggungan jawab atas simpanan itu, aku menagih kamu seperti yang dikatakan oleh Rasul di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu, dan Kristus yang Yesus yang di hadapan Pontius Pilatus telah menyaksikan pengakuan yang benar itu, supaya kamu teguh berpegang kepada iman yang dipercayakan kepadamu dengan tidak bercacat sedikit pun sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Harta kehidupan telah dipercayakan kepadamu, dan Tuhan menuntut penyerahannya pada waktu kedatangannya, yang pada waktunya sendiri akan ditanyakannya, yaitu Dia yang diberkati dan satu-satunya penguasa, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang memiliki keabadian dan yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dicapai oleh seorang pun, dan yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun, dan yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Bagi Dia adalah kemuliaan, hormat dan kuasa. 1 Timotius pasal 6 ayat 15 sampai 16. Nah, oke. Apa yang dikatakan di sini? Yang kita pelajari, objeknya itu apa? Di sini dikatakan apa? Kita pelajari seorang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memiliki keabadian, kekekalan gitu ya, bersemayam dalam terang yang tidak dicapai ataupun tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Makanya adalah hal-hal yang misteri, ya, dan tidak akan pernah selesai karena Allah itu tanpa batas. Oke, sama misalnya seperti alam semesta ini ya, yang kita nggak pernah bisa habis selesai mempelajarinya karena diciptakan oleh Allah yang tanpa batas. Ya, saya belum tahu apakah alam semesta ini ada limitnya nggak ya? Ada limitnya, berarti ada ujung ke ujung gitu ya. Ruangan ini kan ada limitnya. Ujung sini, ujung sana kan gitu ya. Gimana dengan universe alam semesta ini? Apakah ada limitnya gitu? Ada ujung ke ujungnya? Kita aja sampai sekarang kita juga belum tahu ya. Dan pengetahuan masih terus akan berkembang. Nah, itu hal-hal yang rasio gitu ya. Yang bisa diamati aja, hal-hal yang bisa dilihat itu banyak yang terbatas. Apalagi yang di wilayah di makanya dikatakan ini kita pelajari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, hal-hal yang memang beyond our capacity. Oke, itulah sebabnya kita belajar tentang Tuhan nggak bisa mau rasio aja, bakal gila kamu. Ya, oke, kamu bisa gila, kamu bisa murtad, kamu bisa nggak tahu jadi apa, stres. Nah, kamu butuh ini. Oke, iman itu ya kayak tadi, kayak Petrus aja, langkah aja udah. Nah, cuma kadang misalkan gitu, Petrus itu kan agak konyol kan, dia suruh jalan di jalanan, kita juga seperti itu jalan. Nah, itu iman, ya. Oke, menarik ya. Terus apalagi yang kita bisa pelajari? Iman itu seperti menaruh uang di bank. Maksudnya apa itu? Menaruh uang di bank sama seperti yang kami lakukan sekarang, tetapi daripada mula Allah menuntut pertanggungjawaban atas simpanan itu. Ya, iman itu kayak kita menyimpan uang di bank, lalu simpanan itu nanti diminta pertanggungjawaban. Oke,
Atau di sini dikatakan harta kehidupan telah dipercayakan kepadamu dan Tuhan menuntut penyerahannya pada waktu kedatangannya. Jadi memang iman itu perlu kita pertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan di sini. Ya, maka ada penghakiman nanti. Oke, ada pertanyaan nggak? Minggu depan kita baru sambung ke 6 ya. Baru masuk ke pokok materi nih tentang pengakuan iman Nisea butir pertama, yaitu aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, oke, atau percaya kepada Sang Bapa yang adalah Esa. Nah, ini belajar tentang doktrin Allah lagi di sini. Ya, nanti belajar doktrin Allah, doktrin Kristus, Roh Kudus sampai akhir zaman. Ini dalam kuliah katekisasi terusnya ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, Artono. Poin 4. Poin berapa? 4 ya. Iman, ya maksudnya ya kayak tadi ya, kita mengarungi satu dimensi misteri yang memang kita nggak bisa lihat. Ya. Kalau misalnya dalam dunia fisika aja gitu ya, ada dunia kuantum, ada dunia mikro, ya, yang mempelajari hal-hal yang kecil itu pun masih misteri yang kita nggak bisa tahu. Ada limitnya nggak? Paling kecil ukuran apa sih? Enggak juga. Nano ada yang lebih kecil dari nano lagi. Cuma belum diketemukan aja kali ya. Oke, ya. Nah, jadi hal-hal yang bisa dilihat dunia rasio, dunia alam semesta ini itu juga masih bukan, kita nggak tahu, bukan yang ada, mungkin ada limitnya, ya. Mungkin limitnya apakah itu 0,00000 berapa begitu, kita nggak tahu, ya. Karena manusia yang terbatas saja, bukan nggak ada. Nah, tapi itu dunia yang mikro yang kuantum, ya. Bagaimana dengan dunia yang makro ini? Seperti tadi saya katakan, alam semesta itu ada limitnya nggak sih? Seperti ruangan ini. Ya, kalau ciptaan Allah itu terbatas. Kalau tidak ada limit, ya berarti dia di Allah kedua, kan gitu. Ya dong? Berarti ada limit. Cuma sampai mana manusia nggak tahu. Ya, seperti ruangan ini, kalau kita harapkan ciptaan Tuhan itu seperti ini, ada ujung ke ujung. Manusia belum tahu limitnya kemana. Nah, apalagi kamu masuk ke dalam dunia misteri, ya anggap aja kayak berpetualangan lah, yang nggak ada akhirnya. Ya, itu cuma bahasa yang supaya gampang dimengerti aja ya. Bukan bahasa yang gimana-gimana. Ya, itu maksudnya bahasa sembarangan aja tadi. Ya, maksudnya ya itu menunjukkan bahwa kita nggak tahu hal-hal yang sangat tidak terbatas ya. Jadi ya kita diajak untuk berpetualangan bersama dengan Allah yang sepanjang disingkapkan kepada kita gitu. Oke. Ya, Pak Rifai ada mau bertanya? Pak Rifai ini suka bertanya. Ada Pak, ada. Ya, Ada pertanyaan saya sedikit Pak. Ya. Ini di poin 12. Ini di kata terakhir, peganglah teguh tradisi-tradisi yang engkau terima. Kalau Ya. kalau kita berbicara tradisi ini kan Pak agak di Alkitab kita agak jarang karena dibuat di situ kan pengajaran. Paradosis itu kan jadi pengajaran bukan tradisi. Sementara tradisi yang seperti apa ini Pak? Yang harus kita pegang. Kadang kita seringkali seperti ini Pak, apalagi di dalam jemaat. Mana ayatnya? Mana ayatnya dari kita? Mana ayatnya? Seringkali seperti itu. Sementara tradisi-tradisi ini kalau kita lihat, dia kan bukan hanya tertulis, tertulis ya, tapi ada tersirat. Tapi tersirat kan seperti itu Pak. Ya. Seperti puasa lah, tadi kita pelajari tentang askesi. Puasa itu seperti apa? Kalau kita melihat
buku ada namanya Didascalia Apostolorum. Orang-orang Kristen dulu itu berpuasa ada waktunya, itu di hari Rabu dan hari Jumat. Seperti itu Pak kan. Nah, ada dia. Jadi kalau kita sekarang berpuasa ya bebas, dan kita pun berpuasa bukan lagi untuk merendahkan hati kita, tapi ada sekarang orang puasa karena ada yang diinginkan, ada yang diminta, ada yang dicita-citakan mereka berpuasa. Jadi tradisi-tradisi ini agak kabur kalau di dalam gereja-gereja Lutheran Pak, seperti itu kira-kira. Jadi saya mau pelajari tradisi ini Pak. Dari mana lagi kita mempelajari tradisi-tradisi gereja itu Pak, agar kita mengerti aturannya semua kan ada Pak. Agak kabur kalau sekarang kita lihat Pak di gereja-gereja Lutheran. Terima kasih Pak. Ya, tradisi yang tertua itulah tradisi lisan. Karena pada zaman itu Yesus nggak pernah menulis kitab, para rasul juga hanya menulis terbatas ya, surat. Ya, para nabi banyak kan juga mengajar oral gitu ya, secara lisan, kemudian dituliskan. Maka tradisi yang paling tua itu sebenarnya tradisi lisan, ya, tradisi mulut. Oke, jadi Allah itu nggak menurunkan kitab suci. Allah menurunkan firman-Nya kan gitu ya, pesannya gitu. Baru nanti firman-nya itu jadi daging, bukan jadi kitab suci. Sehingga memang data-data kitab suci, ayat-ayat yang tertulis itu terbatas ya, tetapi sekali lagi karena terbatas bukan berarti itu tidak berotoritas. Kitab suci juga berotoritas. Cuma tradisi yang paling tua itu adalah lisan ya, yang dari para nabi, para rasul gitu. Kemudian diteruskan oleh gereja sampai sekarang. Atau istilahnya tadi paradosis. Oke, paradosis itu. Ya, memang ada dalam 2 Tesalonika ya. Coba kita baca ya, di dalam 1 Tesalonika 2 ya. 2 Tesalonika deh. Dalam 2 Tesalonika kita lihat di sini ayat yang ke ya, pasal berapa? Iya, coba baca itu. Iya, nah kata ajaran itu adalah tradisi, paradosis itu artinya ya. Nah, paradosis itu ada 2 macam, lisan dan tulisan. Nah, kitab suci itu masuk dalam tradisi yang tertulis kayak. Ya, lalu bagaimana ajaran-ajaran lisannya? Nah, ajaran-ajaran lisannya itu bukan berarti hilang gitu saja. Itu ada di dalam, itu akhirnya juga ada di dalam praktek-praktek gerejawi. Misalnya tentang sakramen, tentang spiritualitas, ya misalnya. Nah, itu sebenarnya turun temurun gitu. Oke. Nah, dari mana kita pelajari sumber-sumbernya? Ya, memang kita harus kembali kepada yang pertama memang kitab suci. Tapi kitab suci aja nggak cukup. Karena tadi paradosisnya itu nggak hanya tertulis, tapi ada yang di lisan. Lisannya sekarang kita cari di mana? Ya itulah ada di dalam berbagai macam tulisan-tulisan yang ada. Misalnya dari para bapak gereja, ya praktek-praktek gerejawi, misalnya bikin tanda salib gitu ya. Kita mau bikin tanda salib itu nggak ada di kitab suci Pak, gitu. Nah itu ada di dalam praktek gerejawi secara lisan, gitu ya. Kemudian apalagi ya, Jesus prayer gitu ya. Tidak ada di situ istilah doa Yesus, nggak ada. Nah, tapi itu diambil dari mana? Dari tradisi praktek spiritualitas gereja gitu ya. Yang walaupun praktek spiritualitas gereja itu tidak pernah menyimpang dari kitab suci. Itu sekali lagi, tradisi lisan dengan tulisan itu tidak pernah saling bertolak belakang. Jadi misalnya di tanda salib itu ada nggak ayat kitab sucinya? Ya ada gitu. Cuma kita nggak secara eksplisit
oh orang Kristen harus buat tanda salib misalnya begitu. Ya. Nah, itu ada di dalam tradisi lisan yang ditulis oleh para bapak gereja, misalnya tulisan-tulisan dari John Chrysostom, ya, yang mengatakan bahwa tanda salib itu adalah satu tanda kuasa bahwa itu kematian dan kebangkitan Kristus untuk melawan si jahat, misalnya. Ada banyak tulisan-tulisan tentang itu, ya. Misalnya tentang Maria, contoh lagi. Ya, di dalam kitab suci nggak dijelasin tentang bagaimana kelanjutan kehidupan Maria, ya, sampai akhir hidupnya, nggak ada. Nah, itu dalam tradisi lisan gereja. Oke, dari lisan, akhirnya ya itu dijaga oleh gereja, kemudian diteruskan oleh para gereja. Nah, itu bapak gereja menulis dalam hal itu, misalnya ada tulisan-tulisan proto evangelium dari Yakobus gitu ya. Kemudian ada tulisan-tulisan dari Irenaeus, dari Ignatius. Nah, itu mengajarkan tentang hal seperti itu. Generasi kedua setelah para rasul. Ya. Nah, karena zaman dulu tuh nggak seperti sekarang. Buku gampang ya diperoleh gitu ya, di ke perpustakaan enggak. Tapi ajarannya turun temurun gitu, dari mulut ke mulut, ya. Para rasul nulis itu pun gara-gara ada masalah di gereja, misalnya Roma dan sebagainya ya. Kalau nggak ada masalah, mungkin Rasul Paulus nggak nulis gitu loh. Oke, nah mungkin saja hanya ada kitab Injil, nggak ada surat-surat dan sebagainya, ya. Atau jangan-jangan juga nggak ada kitab Injil. Kalau misalnya Matius itu nggak melakukan penginjilan, Markus nggak melakukan penginjilan gitu. Oke, karena ya kebutuhan pada saat itu maka ditulis. Gitu. Ya, tetapi kenapa kok tetap ada kitab suci, tulisan-tulisan itu? Ya mungkin saja ya, dugaan saya adalah karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya pada saat itu. Seandainya nggak ada kitab suci, nggak ada kitab perjanjian baru, gimana? Iman kita musnah nggak? Pengorbanan Yesus sia-sia nggak? Kira-kira nggak ada Injil Matius, Markus, Lukas, sampai Wahyu itu kira-kira nggak ada nih. Atau ada pun hilang gitu ya. Kira-kira pengorbanan Yesus datang ke dunia itu bisa nggak berlanjut sampai sekarang? Kalau enggak kan sia-sia dong, ya kan? Hanya orang itu, zaman generasi itu aja yang tahu. Habis itu kita sekarang nggak tahu nih, karena nggak ada kitab sucinya gitu. Apakah karya Yesus itu bergantung kepada kitab suci ini? Enggak juga. Ya kan? Bergantung kepada karya Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dari ke gereja-gereja. Gitu, nanti dari mulut ke mulut, jadi mengandalkan lisan gitu. Ya, tetapi ada kitab suci akan semakin malah jadi semakin sempurna gitu ya. Oke. Nah, kalau kita pelajari kitab suci ya zaman dulu ada banyak sekali salinan-salinan. Banyak yang palsu juga. Ya, ini yang kebetulan kita miliki, yang kita tahu nih yang asli. Maksudnya yang sesuai pengakuan iman ya, maksudnya yang lurus, yang ortodoks gitu ya. Tapi yang di luar ini banyak nggak yang palsu? Banyak sekali yang bidat. Nah, makanya kenapa ada pengkanonan, karena menyeleksi yang di luar yang tidak baku itu. Oke, itu belajar dalam kitab bibliologi nanti ya. Ya, itu ya tradisi ya, kita kembali kepada pelajaran. Nah, kita baca ini sebenarnya kita belajar tradisi dari bapak gereja, misalnya Cyril ya. Ini ditulis tahun berapa ini Cyril ya? Dia hidup di abad ke berapa ini ya? Lupa saya, nggak salah angkatan yang abad keempat lah ya, abad 4 atau abad kelima. Nah, ini tulisan yang udah 15 abad yang lalu nih kalian pelajari, masih kebaca itu. Ya. Seandainya nggak pernah ditulis, masih nggak sampai kita sekarang. Ya kita percaya ada tradisi lisan juga dipelihara oleh Roh Kudus, akan sampai juga gitu. Cuma dalam bentuk seperti apa kita kurang tahu. Ya.
Nah, ini kiri ini kebetulan dia nulis gitu ya. Nah, bapak-bapak gereja kita itu ada bapak-bapak gereja yang khusus teolog. Ya, salah satunya Chrysostom itu bapak gereja teolog. Ya, memang teolog itu ya tugasnya ngajar, nulis, ngajar, nulis gitu. Oke, Kiril ini ya. Kemudian ada Gregory dari Nisa, Maximus. Oke. Nah, itu semua bapak-bapak gereja teolog. Ya, beda dengan bapak gereja yang lain, yang mati martir dan sebagainya. Oke. Oke, sampai di sini dulu, udah 4:30 lewat. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, saya harap kalian sudah dapat ya, ada topik-topik yang mau diteliti itu sudah harus segera. Nah, kalau hari ini sudah dapat topik, ya, kemudian dari topik itu baru mulai. Jadi minggu depan anda mulai cari kutipan berdasarkan topik itu. Nah, apa? Ya, di Siril ini, khusus Siril ini. Ya. Jadi kutipan yang ada di topik itu. Misalnya hari ini kan kita bahas tentang iman. Ya kan? Nah, misalnya ada berapa kutipan? Kurang banyak Pak Iwan. Nah, itu apa bisa ditulis? Kita harus cari kutipannya yang banyak. Oke. Nah, itu harus search dulu tuh. Misalnya topik nanti tentang kebangkitan Kristus. Ada berapa yang dia dapat tuh? Ya. Nah, nanti waktu pembahasan baru pakai ulangin. Paham nggak? Oke. Tapi untuk kutipan dulu harus dari Siril. Ya. Nah, itu mulai dikerjakan. Jadi tugas minggu depan adalah cari kutipannya, ya, cari kutipannya untuk topik yang mau dibahas. Caranya tadi di search saja. Oke. Nah, search itu mempermudah. Nggak ada indeks soalnya. Kamu search tentang iman kayak, tentang dosa kayak, tentang apapun itu, topik apa yang kamu bahas. Ya. Nah, nanti kumpulin dulu topiknya apa hari ini. Kalau saya nggak oke, dan lanjut cari titipannya. Ya, minimal berapa saya suruh kalian temukan? Hah? 20 lah ya. Cari 20. Nah, kumpulin 20 kutipannya. Nah, baru setelah itu temukan konsepnya apa. Itu dari konsep, buat paragrafnya, buat pembahasannya. Nah, begitu. Ya, supaya nanti kalau sampai Mei kan per kalian udah jadi gitu. Jadi mulai dicicil ya tugasnya itu. Pak, saya izin lah Pak ya. Oke. Saya juga Makasih mau. Pak. Thank you. Bye bye. Ya, Pak. Ya, Pak.